Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita limpahan nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kecukupan rizki. Dan Allah Subhanahu wa taala masih menunjukkan kita jalan yang benar, jalan yang lurus. Dan semoga apa yang kita upayakan dalam kehidupan ini adalah upaya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang ditempuh juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, yang telah menyampaikan agama ini sampai ke Indonesia, dan kita menikmati, merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat ini dengan sempurna, karena ini adalah sebuah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian saya mengingatkan kepada saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk sama-sama mengikhlaskan niat kita datang ke majelis ini adalah untuk mengangkat kebodohan kita, untuk menghilangkan ketidaktahuan kita terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, karena menuntut ilmu adalah sebuah ibadah yang agung, yang di sana terdapat perkara atau ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Semoga jerih payah kita, pengorbanan kita untuk dapat duduk di majelis ini, sama-sama mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan tumbuhnya rasa cinta kita kepada Rasulullah, motivasi untuk dapat berjalan di cara hidup, cara berpikir, cara beribadah yang dituntutkan oleh Nabi kita, dan dengan sirah nabawiyah. Semoga ini menjadi sebuah amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas berkaitan tentang kejadian-kejadian ataupun keadaan-keadaan yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebelum diutusnya Nabi. Kita kemarin telah menceritakan tentang bobroknya moral, bobroknya pemerintahan, begitu juga muamalah antara rakyat dengan pemimpin, pemimpin dan rakyat, ya. Bagaimana kita sebutkan di bangsa Romawi yang terbagi menjadi dua, di sana bangsa Romawi Timur dan bangsa Romawi Barat, ya, yang mereka mempersulit orang untuk menikah sehingga terjadinya perzinahan merajalela. Mereka mengadu domba antara satu manusia dengan manusia yang lainnya dengan budak-budak mereka. Jadi pembunuhan, menumpahkan darah jadi tontonan bagi mereka yang mengasyikkan. Kemudian orang-orang yang miskin menjadi semakin miskin dan seterusnya. Padahal mereka
mengkultuskan bahwasanya mereka berada di atas agamanya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kita berpindah ke negara besar, ke negara adidaya yaitu Persia, yang negara tersebut memiliki sebuah peradaban yang sangat canggih dan sangat hebat, bahkan termasuk daripada negara yang sebagai ikon peradaban, ya, ikon peradaban pada saat itu. Akan tetapi begitu bobroknya moral mereka, ya, kita telah sebutkan bagaimana raja-raja mereka menikahi, ya, saudari bahkan ibu-ibu mereka. Bahkan mereka mengaku bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki darah para dewa dan darahnya dewa dan darah Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Sehingga mereka membentuk yang namanya kasta-kasta di antara mereka. Sehingga ketika seseorang ingin menyampaikan sesuatu dari kasta terendah, maka tidak boleh mendekati mereka, ya, kecuali dalam jarak yang jauh 15 meter, agar tidak tercampur udara raja, ya, yang dihirup oleh raja dengan kasta yang lainnya. Tidak sebagaimana yang didatang di dalam Islam. Islam kita adalah Nabi SAW ketika berbicara bagaimana beliau memandang seseorang, bahkan ketika salaman beliau tidak akan melepas sampai orang itu melepas salamannya. Jauh sekali, ya. Beginilah peradaban yang terjadi sebelum datangnya Islam. Kemudian kita juga berpindah kepada negara yang lainnya atau bangsa yang lainnya, sebagaimana bangsa Eropa Utara, ya, disebutkan bahwasanya kebodohan merajalela, bahkan kebodohan sebagai lambang yang sangat disukai bahkan dibanggakan oleh raja-raja mereka, ya. Kekerasan, kebodohan, kesewenang-wenangan di antara mereka ini terjadi di antara mereka, ya. Beda dengan kita Islam. Islam mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Bacalah, ya, dengan menyebut dengan nama Tuhanmu. Kita diperintahkan untuk belajar, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin, ya. Menuntut ilmu adalah suatu perkara yang wajib untuk dilakukan. Nah, ini bedanya. Kenapa kita mempelajari ini? Sebagaimana yang telah saya sampaikan, agar kita dapat bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita tidak memilih sebagai seorang muslim. Memilih enggak, Pak? Tidak. Kita lahir walhamdulillah dengan keadaan kita adalah seorang muslim. Maka ini adalah nikmat yang begitu besar. Kemudian bangsa Cina, ya. Bangsa Cina ini memiliki 3 agama. Ada namanya Laozi, Konghucu, dan Buddha. Intinya agama-agama ini adalah agama yang mereka anut, yang diperbolehkan bagi pemeluknya untuk memilih siapa saja boleh disembah. Masya Allah. Mau sembah yang kira-kira mempunyai karismatik, silahkan disembah. Mau batu, mau pohon, mau kembang, apa saja, ya. Kalau kita lihat bagaimana perkembangan, ya, sampai sekarang, selesai saya kemarin ada ngelihat di India, di India itu, jadi ada batu itu batunya bolong-bolong di atas kolam. Itu mereka sembah, mereka sentuh, mereka begini, mereka sembah. Jadi seperti itu agama mereka. Kita subhanallah, kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Kita ruku, kita sujud, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian bangsa India juga sama, ya. Bangsa India memiliki berbagai macam agama yang mereka anut, ya. Bahkan pernah terjadi sebuah kelaparan yang sangat besar, ya. Kenapa? Sebabnya adalah tikus mereka sembah. Jadi tikus ini makan makanan, ya, makanan mereka. Jadi karena mereka Tuhannya ini sedang memakan makanan kita, ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mati kelaparan. Nah ini Pak, subhanallah, begitu nikmat. Kita nggak sembah tikus, ada tikus, bahkan kecoa pun kita bunuh, ya kan? Ya ini dapat kita lihat dari bangsa-bangsa terdahulu bagaimana mereka menjadikan, ya, Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan bangsa Yahud, ya. Bangsa Yahudi ini memang adalah bangsa yang di mana-mana pasti mereka itu mendapatkan
pengusiran, tertindas ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ar-Rum, ketika bangsa Persia mengalahkan Romawi, maka semakin senang dan bahagianya orang-orang Yahudi. Apa yang dia lakukan? Dia bantai orang-orang Nasrani. Ini seperti itu. Jadi kalau dia kuat, dia sombong dan melakukan semuanya, berbuat zalim, ya, berbuat sewenang-wenang dan lain sebagainya. Yang dibantai adalah kaum Nasrani. Maka tatkala setelah itu Allah berfirman di ayat yang ketiga, wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun, dan Allah menangkan orang Romawi terhadap Persia. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahud? Mereka membalas kepada Heraklius, ya, agar memaafkan mereka. Mereka memberikan beberapa harta dan lain sebagainya, merayu dan seperti ini ya, merengek dan lain sebagainya mereka orang-orang Yahud, sehingga meredam kemarahan Heraklius. Nah, tetapi orang-orang yang telah dibantai oleh mereka di Syam, ya, mendatangi Heraklius dengan meminta agar dibalas dengan apa yang telah mereka lakukan kepada orang-orang Nasrani tersebut. Ya, ini orang-orang al-Yahud. Kemudian bangsa Habasyah, ya, bangsa Habasyah yaitu daerah Afrika, mereka adalah sekelompok bangsa yang memiliki kekuatan, akan tetapi hidup mereka primitif, ya. Dan mereka ini berada di bawah kepemerintahan Romawi, ya, kepemerintahan Romawi yang bagaimana kita jelaskan setelah terjadinya Ashabul Ukhdud, ya, ada satu orang yang lolos yaitu Daus Dzul'alaban yang akhirnya sampai ke Habasyah dan membawa tentara ke negeri Yaman, yang akhirnya negara Yaman ditaklukkan oleh negara, ya, Habasyah atau bangsa Habasyah, ya. Sedangkan Jazirah Al-Arabiyah, ya, jelas kita ketahui bersama begitu banyaknya kesyirikan yang terjadi, walaupun masih banyak tersisa yang namanya ibadah-ibadah yang pernah dilakukan oleh, atau syariat-syariat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti tawaf, ya, seperti sa'i dan lain sebagainya, akan tetapi sudah dirubah, ya, sesuai dengan keinginan mereka dan hawa nafsu mereka. Sebagaimana berhala yang pernah kita dengar, yaitu salah satunya yang besar di Mekah adalah Hubal, ya, dan Lata di Taif. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Ka'bah ini dikelilingi oleh 360 berhala, ya. Dan sampai-sampai berhala ini mereka punya sendiri. Salah satunya adalah Amr bin Jamuh. Ini memiliki berhala yang terbuat dari kayu. Jadi berhalanya sendiri yang dia bisa bawa kemana-mana. Kemudian perjudian, minum khamr, perzinahan, ini begitu banyak terjadi di Jazirah Al-Arabiyah ketika itu. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka lakukan. Dan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika berhadapan dengan Raja Najasyi, beliau menyampaikan, ayyuhal malik kunna qauman ahli jahiliyah. Kami adalah kaum yang jahil, yang bodoh. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, kami memakan bangkai. Wa na'til fawahish, kami mendatangi, ya, keburukan-keburukan, ya. Wa naqta'ul arham, kami memutus tali siratul lahmi. Wa nusi'ul jiwar, kami berbuat buruk kepada tetangga. Wa yaqulul qawi binad dha'if, dan yang kuat akan mengalahkan atau memakan yang dimiliki oleh orang-orang yang lemah. Inilah gambaran yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib berkaitan dengan Jazirah Al-Arabiyah. Sehingga keadaan yang begitu rusak, keadaan yang begitu parah, moral, ya, kezaliman merajalela, pembunuhan merajalela, ya, mengambil hak orang lain merajalela, perzinahan, nasab tidak jelas dan lain sebagainya, dari kerusakan-kerusakan yang terjadi sebelum datangnya Islam atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan apa yang kita ceritakan dari kisah-kisah terdahulu, sebagaimana Rabi'ah ibnu Nasr, ya, beliau mendapatkan kabar tentang datangnya Nabi Muhammad SAW dari peramalnya. Begitu juga
Tuban, As'ad, Abi Karib juga menjadi orang yang pertama mengkiswah ya Ka'bah, dan dia juga mengetahui bahwasanya akan datang Nabi setelah mendapatkan kabar dari dua orang Yahudi atau dua rahib Yahudi ya, mengabarkan bahwasanya Madinah akan menjadi tempat hijrahnya Nabi. Kemudian sampailah kita kepada Dzunawas ya, penguasa terakhir Himyar di Yaman ya, Tuba ya, sebagai kalau kita sebutannya Tuba. Kalau kaisar penyebutan untuk Romawi, kalau Najasyi sebutan untuk raja-raja Habasyah ya. Yang Dzunawas sebagai pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Buruj ya. Dan para ulama menafsirkan ada 3 kejadian. Yang pertama kejadiannya di Syam, ada yang mengatakan di Persia, ada yang mengatakan di Himyar ya. Intinya adalah pembantaian kepada orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka melakukan pembakaran, pembantaian terhadap orang-orang tersebut, melainkan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah menjadi sunatullah. Orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ujian dan cobaan ketika dia mempertahankan imannya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sampailah kita kepada seseorang yang bernama Daus Dzu Su'luban yang akhirnya kabur dari peristiwa Ashabul Ukhdud. Dia lari dan pergi ke Raja Kaisar Malikur Rum ya. Dia meminta pertolongan, meminta dibantu karena kaum Nasrani ya yang beriman kepada Allah di atas agama Nabi Isa yang benar, mereka telah dibantai, mereka telah dibakar, mereka telah dipotong-potong ya, mereka disiksa habis semuanya yang beriman, yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka ketika disampaikan kepada Raja Kaisar pun menyampaikan, tempat kalian sangat jauh, kami di Konstantinopel, jauh sekali untuk dapat menolongmu dengan pasukan kami ya, sangat jauh dan butuh perbekalan dan butuh dana yang sangat besar. Akhirnya Raja Kaisar memberikan solusi. Kalau begitu coba saya akan titipkan kepadamu surat agar kamu membawa ke negeri Habasyah, dan pergilah ya Daus Dzu Su'luban pergi kemana? Ke Habasyah bersama dengan surat yang dia bawa dari Heraklius atau Raja Kaisar Romawi tatkala itu. Maka ketika sampai ke sana dibaca oleh Raja Najasyi, maka Raja Najasyi mengirimkan 2 orang kesatria dengan bala tentara dan pasukan yang sangat besar, yaitu yang bernama Aryad. Namanya Aryad, salah satu di dalamnya ada yang namanya Abrahah. Nah, ini Abrahatul Ashram. Ashram itu maknanya codet. Nah, bekas codet. Nanti kita sebutkan kenapa dia disebut dengan Ashram. Akhirnya dengan pasukan sebanyak 70.000 pasukan. 70.000 pasukan. Dan biasa kalau kita lihat Afrika itu ikonnya apa sih? Gajah. Nah, dibawa gajah. Ya, kebayang di mana? Di Jazirah Al-Arabia nggak kenal namanya gajah. Bahkan mereka belum bertemu dengan namanya gajah ya. Mereka belum tahu namanya gajah. Maka tatkala ya gajah-gajah tersebut ya dibawa ya melewati lautan ya, di sini disebutkan faraqiba Aryad al-bahr hatta nazala bi sahilil Yaman, sampai di tepiannya negeri Yaman, dan dia bersama Daus Dzu Su'luban. Kemudian dia akhirnya datanglah ya, menghadap ataupun menuju kepada Dzunawas yang tadi yang telah membantai kaum muslimin di Himyar. Waman ata'ahu min qabailil Yaman. Mereka berperang habis-habisan, tapi apa daya, Dzunawas bukanlah namanya seorang raja yang memiliki tentara ataupun bala tentara ataupun senjata yang sangat lengkap. Akhirnya kalahlah mereka ya. Tidak ada apa-apanya di tangan Aryad. Maka tatkala melihat Dzunawas, dia sudah mulai kalah, kabilah-kabilah mulai jatuh, banyak orang korban berjatuhan, maka dia lari.
Dia lari dengan kudanya, terus lari sampai ke laut ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala akhiri hidupnya dengan dia tenggelam di dalam laut, dan itulah akhir dari kerajaan Yaman. Kerajaan Yaman, rajanya disebut apa? Tubba ya, sebutannya Tubba. Akhirnya wadakhalal Aryatul Yaman famalakaha. Sekarang yang jadi raja adalah Aryat. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Satih Washiq ya. Bahwasanya kalian ya akan mengetahui yang akan menguasai Yaman ini adalah orang-orang dari Habasyah. Sebagaimana ya Satih menyampaikan la tahbitanna ardakumul Habash ya, akan digoncangkan atau akan dihancurkan negeri kalian ini Yaman dengan tentara-tentara dari Habash ya. Kita bukan membenarkan Pak, kita bukan membenarkan apa yang disampaikan oleh para dukun ini, enggak ya. Akan tetapi bahwasanya kita cukup mengetahui inilah sejatinya orang-orang terdahulu sebelum diutusnya Nabi itu udah tahu bahwasanya Nabi itu akan hadir di tengah-tengah mereka. Kemudian setelah itu fa'aqama Aryat bi ardin al-Yaman sinina fi sultani. Aryat memimpin beberapa tahun setelah itu. Kemudian timbullah Abraha ya. Kita katakan Abraha dari salah satu pasukannya. Rupanya Abraha membuat konflik, menghasut dan lain sebagainya, sehingga terpecahlah menjadi dua golongan. Jadi Habasyah ketika itu ada pasukan yang mengikuti Raja Aryat, ada yang mengikuti dengan Abraha. Kemudian setelah terjadi percekcokan di Yaman ya, maka Abraha punya ide yang cemerlang, yang menurut Aryat ini ide yang bagus. Kata Abraha, innaka la tasna' bi antal qal habasya ba'duha bi ba'din hatta tufniha syai'an. Ya. Maka Abraha mengatakan, sesungguhnya kamu ya tidak melakukan sesuatu ya, yang menyebabkan antara Habasyah dengan Habasyah itu menjadi berselisih. Mari kita hilangkan hal ini, kata dia. Mari kita sama-sama hilangkan yang menyebabkan ini terjadi perselisihan. Fabruz ilayya wa abruz ilaika. Kita tanding, kita sparring di luar. Wah, ngajak berantem. Abraha ngajak berantem Aryat 1 lawan 1. Maka kata beliau, fa ayuna asaba sahibihi in sarafa ilaihi jundu. Kalau siapa yang menang, maka dia yang memimpin pasukan kita. Fa arsala ilaihi Aryat an sufta. Kata Aryat cemerlang. Baik, kita tanding 1 lawan 1 ya. Fa kharaja ilaihi Abraha. Abraha ini orangnya rajulun qasiran lahiman. Abraha ini orangnya kecil, gemuk. Baik. Kecil, gemuk dia orangnya. Wa kana zadinin fi nasraniyah. Akan tapi dia orang yang paling taat di agama Nasrani. Taat dia di agama Nasrani, ya. Wa kharaja ilaihi Aryat wa kana rajulan jamilan aziman tawilan. Kalau Aryat ini orangnya tinggi besar, ganteng. Bahasa anak Ali Irsyad itu ganteng orangnya, cakep, tinggi besar dan tampak sterek lah bahasa kita ya. Berotot dia. Wa fi yadihi hirbah, ada hirbah semacam tombak yang dia miliki untuk untuk berperang ya, tombaknya dia. Wa khalafa Abraha ghulamun lahu yuqalu Atwadah. Nah, cuman Abraha ini punya taktik. Dia punya budak namanya Atwadah. Dia udah pesan sama Atwadah. Atwadah, tolong backing belakang saya, jaga belakang saya. Kalau saya diserang bagian belakang, langsung sergap dan bunuh dia. Ya. Ini pesannya. Kata beliau, yamna zahrahu, maka tatkala berperang, ya maklum lah. Jadi orangnya ini kan kecil, gemuk itu susah bergerak. Ngaku aja ya, gemuk itu susah bergerak. Ya. Badannya kecil lagi, jadi nyaman ditampar.
sudah bergulat semakin kuat karena yang dilawannya adalah Aryat yang tinggi besar. Bergulat sampai akhirnya hirbahnya itu mengenai wajahnya. Jadi dari jabhah, ain sama anfanya ini kena sayat. Nah, Pak. Itulah kenapa dia disebut dengan Ashram. Nah, saya paham? Itulah Abraha disebut dengan Abraha Codet. Nah, bahasa kita apa? Bahasa Banjar di sini apa? Bahasa Samarinda. Ada bekas tuh apa, Pak? Apa bahasanya? Hah? Codet juga bukan? Udin Codet jadi. Preman. Jadi Abraha itu udah pendek. Ya, dalam riwayat ini dikatakan udah pendek, jelek, hitam. Wah. Terus mukanya ini sudah rusak. Fawaqa'at al-hirba ala jabhati Abraha fasyarimat atau fasyaramat hajabahu wa anfahu wa ainahu wa syafatahu. Ya, sampai ke dikatakan wa syafata, sampai ke bibirnya ya. Sampai begini panjang berarti ya. Fabidzalika sumya Abraha al-Ashram, makanya disebut Abraha al-Ashram. Wa hamala atwadah alal aryati min khalfin Abraha faqatala. Rupanya setelah melihat begitu langsung ditergap oleh Atwadah sehingga matilah yang namanya Aryat. Nah, dan dia memenggal kepalanya, dibawa ke kerajaan, bahwasanya dia telah membunuh rajanya dan dia pun akhirnya diangkat menjadi raja. Fajtamat alaihi al-habasyatu bil Yaman. Akhirnya dikumpulkan kembali dengan satu kepemimpinan Abraha. Rupanya ya, kan ini ada kaitannya dengan Malik Rum ya, Malik raja di Romawi. Ketika mendengar hal ini rajanya marah, murka dan akan menyerang Abraha. Maka Abraha mulai mengirimkan harta, mengirimkan hadiah-hadiah kepada Raja Romawi dan berjanji bahwasanya saya akan membuat satu gereja, yang gereja tersebut adalah gereja yang belum pernah satupun raja menciptakannya atau membuatnya. Gereja yang disebut dengan Qulais. Qulais itu dari kalimat Qalansuah, Pak. Qalansuah bahasa Arabnya itu peci. Jadi saking megah dan tingginya itu, kalau orang lihat gerejanya itu, pecinya ini jatuh. Paham? Nah, itu makanya disebut dengan Qulais. Jadi saking wow, tinggi dan besar ya, dibuat oleh Abraha. Fabana kanisa lam yura mithluha fi zamaniha bi syai'in minal ard. Dia akan buat sesuatu yang menakjubkan, dan ini dia kirimkan surat kepada ya Malik Rum agar Malik Rum itu tidak ya membunuhnya atau tidak menyerangnya. Kemudian niat dia yang kedua yang dia sampaikan kepada Raja Romawi ketika itu, walastu bimuntahin hatta asrifa ilaihi hajjal Arab, kata dia. Aku akan berupaya dengan upaya yang besar agar aku akan memalingkan orang Arab atau orang-orang yang berhaji ke Mekah ya, agar berhaji atau melakukan ibadah di kanisa yang disebut dengan Qulais ya. Itu niatnya. Maka falamma tahaddatsa al-arabu bi kitabin abrahah dzalika ila an-najasyi ghadiba ar-rajulun an-nas'ah. Maka tatkala tersebar berita ini di kalangan orang-orang Arab, maka salah satu orang Arab ini dia murka ya, dia marah. Akhirnya dia datangin gereja itu di tengah malam hari, faqa'ada fiha, maka dia buang hajat di dalam ya. Dan ini adalah perbuatan yang tidak baik, bukan sebagai contoh. Wah, kok itu ada contoh sejarahnya Ustaz, besok-besok behera di gereja, jangan ya. Ini bukan contoh yang baik. Kita tidak membela Abraha, juga tidak membela orang yang buang hajat di mana di gereja. Ini perbuatan yang tidak baik. Kemudian apa yang dilakukan? Di dalam riwayat yang lain dikatakan dia ambil kotorannya, kemudian dia tempelkan ke seluruh gereja di dindingnya. Bayang Pak.
Dan dinding-dindingnya itu mutiara, permata, indah, ditempelin semua sama dia. Subhanallah. Maka tatkala dikabarkan tentang hal tersebut, maka Abraha bertanya, siapa yang melakukan hal tersebut? Maka disampaikan dia adalah seorang laki-laki dari Arab, ya, min ahli hadzal bait, orang yang tinggal, ya, di Mekah yang bagian daripada Makkah Al-Mukarramah, ya, Baitullahil Haram, yang orang-orang berhaji ke sana. Rupanya orang ini adalah seorang an-nas'ah. Nas'ah itu, Pak, adalah orang yang bisa memindahkan bulan haram. Jadi bulan haram itu apa saja? Rajab, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Iya. Nah, ini berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Orang Arab terdahulu tahu bahwasanya ini bulan haram. Mereka harus menjaga, tidak boleh melakukan perkara kemaksiatan. Mereka tidak mau melakukan hal-hal kezaliman dan lain sebagainya di 3 bulan ini. Dan ini berat menurut mereka. Sehingga gimana caranya biar ini dipindah? Itu bisa mindahin bulan. Ini bubuan yang disebut dengan an-nas'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan orang-orang an-nasi, ya, an-nasi'ah ini, yang memindahkan bulan, ya. Agar apa? Agar mereka bisa melakukan berbagai macam kezaliman, berbagai macam kemaksiatan di bulan tersebut. Jadi mereka pindahkan biasanya ke bulan Safar. Kan berat. Kalau Rajab kan jauh, ya. Mereka berat dengan 3 berurutan ini. Maunya ada selah, ya. Ada selang dari antara bulan-bulan tersebut. Nah, ini yang melakukan hal tersebut. Maka tatkala marahlah, ya, Abraha, kemudian akhirnya dia bersumpah. Dengan sumpahnya dia akan menghancurkan Ka'bah. Kemudian dia memerintahkan kepada pasukannya, ya, kepada jenderalnya agar mempersiapkan bala tentara, ya, bersama dengannya para gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka tatkala Arab mendengar bahwasanya Raja Habasyah sudah mulai berjalan menuju ke Ka'bah, ya, menuju ke Mekah, maka mulailah mereka ketakutan, ya. Mereka khawatir, mereka cemas dengan apa yang akan dilakukan oleh Habasyah terhadap Baitullahil Haram. Kemudian fa kharaja ilaihi rajulun kana min asyrafi ahli Yaman wa mulukihim yuqalu lahu Dzunafar. Ada seseorang yang bernama Dzunafar yang mempunyai inisiatif. Wah, kita harus membela, ya, Baitullahil Haram. Ini rumah Allah dan rumah nenek moyang kita, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, atas nama Asabiyah. Fada'a qaumahu wa man ajaba min sa'iril Arab. Maka terkumpullah, ya, beberapa kelompok, beberapa kabilah, beberapa suku untuk membantu Dzunafar memerangi, ya, Abraha. Maka ketika menghadapi Abraha, ya, Abraha dengan pasukan yang sangat besar, dengan gajah-gajahnya yang sangat banyak, dengan alat yang cukup lengkap untuk perperangan, maka fahazima Dzunafar wa ashabuhu. Dzunafar pun akhirnya kalah. Wa akhidzalahu Dzunafar fa'ata bihi asiran. Akhirnya Dzunafar juga jadi tawanan perang. Kemudian datang kembali, ya, tatkala pasukan Abraha sampai ke suatu tempat yang namanya Khutham, ya. Majulah di sana ada namanya Nufail ibnu Habib al-Khuthami dan kabilah fi kabilah Khutham, Syahrani wa Nahis. Jadi ada 2 kabilah yang juga membantunya. Lagi-lagi dengan niatan untuk menghadang Abraha. Dan lagi-lagi Abraha memenangkan peperangan dan akhirnya Nufail ibnu Habib pun jadi tawanannya. Wa kharaja ma'ahu yadulluhu hatta idza marra bi Taif. Sampai akhirnya dia di Taif. Jadi perjalanan itu
dari kota Yaman ke Mekah tidak seperti sekarang ya, dekat, naik pesawat pun bisa ya, naik bis sampai ya. Butuh waktu. Jadi mereka istirahat, jalan lagi, istirahat, jalan lagi, apalagi dengan pasukan yang sangat banyak. Sampai akhirnya beliau di Taif. Di Taif ketemu dengan seseorang yang bernama Mas'ud ibnu Mu'attib ya. Mas'ud ibnu Mu'attib. Ini salah satu daripada kabilah Saqif. Maka dia mengatakan, ayyuhal malik, wahai raja, innama nahnu abiduk, kami ini hamba-hambamu, sami'una laka muti'un, kami ini dengar, kami ini taat. Laisa indana laka khilaf. Enggak. Dia takut ya, dia takut. Kita enggak ada apa-apa nih. Santai aja raja. Kita enggak ada masalah ya. Wa laisa baitana hadzal ladzi turid yan'un allat innama turidul baital ladzi bi Makkah. Jadi Taif, tadi kita udah bicarakan bahwa Taif itu punya berhala namanya Allat. Allat wal Uzza. Allat itu adalah termasuk berhala yang besar yang dimiliki oleh orang-orang Taif. Kata orang-orang Taif, kata Mas'ud ibnu Mu'attib, bahwasanya kata beliau, oh tujuan kamu bukan ingin menghancurkan Lata kan? Kamu ingin menghancurkan Baitullahil Haram? Silahkan. Bahkan kata Mas'ud, saya akan kasih kamu petunjuk jalan yang hebat. Nah ini. Yang lain pada menghadang Abraha, ini malah ngasih jalan, ya penunjuk jalan yang bernama Abu Righal. Ini nggak ada hubungannya dengan regal ya. Jangan dicocok logi kan. Akhirnya wah saya nggak mau lagi makan biskuit regal karena ini Abu Righal. Enggak ya, nggak ada hubungannya. Jadi namanya Abu Righal. Dia adalah orang yang menunjukkan jalan ke Mekah. Maka Abraha berjalan bersamanya. Tapi Anzal al-Mughammas, sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Mughammas, akhirnya Abu Righal ini pun mati ya. Dan dahulu kala ketika orang-orang tahu bahwasanya Abu Righal ini yang menunjukkan Abraha ke Makkah, maka sejak dulu mereka itu ketika melewati tempat tersebut yang dimana Abu Righal dikuburkan, mereka merajamnya, mereka lempar pakai batu. Saking bencinya terhadap Abu Righal, karena Abu Righal ini adalah orang yang menunjukkan Abraha ke Makkah. Falamma nazala al-Abraha al-Mughammas ba'atha rajulan minal Habasyah. Nah, ketika sampai Mughammas berhenti lagi, kemudian dia utus namanya Aswad ibnu Mas'ud ya, agar segera sampai ke Makkah, agar menyampaikan kepada orang-orang Makkah ya, bahwasanya tujuan Abraha bukanlah untuk memerangi orang-orang di Makkah, enggak. Tujuannya cuma satu, agar menghancurkan Ka'bah, itu saja tujuannya. Dan kemudian yang kedua, mereka merampas harta karena buat pulang, bahasanya buat bulik lagi. Jadi duitnya habis perang ke sana, jadi cari uang. Akhirnya apa? Makanya ada dikisahkan ketika diambil banyak harta, salah satu harta yang diambil adalah hartanya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi SAW, yaitu sejumlah 200 unta. Bisa dipahami kisahnya? Nah itu dia. Fahammat Quraisy wa Kinana wa Hudzail wa man kana bidzalikal haram biqitalihi. Kemudian masih saja dari kabilah-kabilah sekitar Arab ya, orang-orang Quraisy berusaha untuk bagaimana kalau kita perangin saja, tapi mereka nggak punya kekuatan ya, sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Abraha. Wa ba'atha Abraha Hunatatul al-Himyar. Akhirnya Abraha juga mengutus seseorang dari Yaman yang bernama Hunatatul al-Himyar ke Makkah. Kemudian dengan tugasnya adalah agar Hunatah ini menanyakan kepada seluruh pemimpin-pemimpin kaum atau kabilah atau orang-orang mulia di antara mereka, bahwasanya raja ini datang, Abraha ini datang tidaklah untuk memerangi atau menumpahkan darah kalian, tapi kalau kalian menghalangi tujuan kami, maka kami akan perangi kalian. Itu pesannya Abraha ya. Tolong sampaikan kepada mereka, fa in huwa lam yurid harbi fa'tini. Tapi kalau ada yang tidak menginginkan memerangiku, maka tolong bawakan mereka ke sini ya. Kita lanjutkan setelah azan Isya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit.
Maka tatkala Hunatah, ya, maka dia telah sampai ke Makkah dan dia kemudian menanyakan siapakah pemimpin Quraisy atau pemimpin di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka dikatakan kepadanya Abdul Muttalib ibn Hisham, ya. Maka Hunatah datang kepadanya dan menyampaikan perintah Abrahah kepada Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib pun mengatakan, wallahi ma nuridu harbahu wa ma lana bidzalika min taqah. Kami tidak menginginkan memerangi Abrahah dan kami juga tidak memiliki kemampuan untuk memerangi beliau, ya. Hadza baitullahil haram. Ini, ya, rumah Allah Subhanahu wa taala haram. Dan ini adalah wa baitu khalili Ibrahim. Dan ini adalah rumah, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala Ibrahim alaihissalam. Fa in yamna'hu minhu fa huwa baituhu wa hurmatuhu. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menghalangi orang darinya, maka ini adalah rumahnya dan ini adalah tempat yang di Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala muliakan. Wa in yuhilli bainahu wa bainahu fa wallahi ma indana daf'un, ya. Dan jika Allah tidak berkehendak untuk melindunginya, ya ini, ya, antara Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak memiliki kemampuan apapun untuk menghalangi Abrahah maju dan menghancurkan Ka'bah, ya. Faqala Hunatah fantalik ma'i. Kalau begitu kamu ikut saya. Fa innahu qad amarani an atika bika fantalik ma'ahu Abdul Muttalib wa ma'ahu ba'du banihi hatta atal askar fasa'ala an dzi nafar. Maka tatkala telah sampai di perkemahan pasukan Abraha, maka dia melihat, ya, rupanya Abdul Muttalib bersama sebagian anaknya melihat Dzunafar tadi, ya, yang pertama kali memerangi dan menghalangi Abraha. Dia melihatnya. Wa kana lahu sadiq, dan ini sahabat beliau. Hatta dakhala alaihi wa huwa fi mahbasihi. Beliau datangi masih terikat, masih berada di tempat kurungan, ya. Beliau dipersilakan untuk berbicara dengan Dzunafar. Akhirnya Abdul Muttalib menyampaikan, ya Dzunafar, wahai Dzunafar, apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat menghindarkan hal ini? Maksudnya apa yang diinginkan oleh Abrahah. Maka kata Dzunafar, apa pendapatmu dengan seseorang yang menjadi tawanan di tangan raja? Dia hanya menunggu untuk dibunuh, imma besok atau nanti sore. Maka na indi ghina fi syai'in mimma nazala bik. Aku enggak punya apa-apa sekarang. Aku seadanya adalah seorang yang ditawan. Kecuali kata beliau, aku punya illa an anisa, ya. Anis, ya. Sa'usasisu alfil sadiqun li. Jadi Anis ini adalah pawangnya gajah. Nih, Anis ini pawangnya gajah. Wa sa'ursilu ilaihi fa'usi bidzalika. Aku akan sampaikan kepada dia nanti lewat utusanku agar apa yang engkau inginkan, apa yang engkau ingin rencanakan, semoga bisa melewati Anis ini, ya, orang yang bernama Anis. Kemudian berkata Abdul Muttalib, hasbi, cukup, kalau itu cukup insyaallah, ya. Fa ba'asa Dzunafar ila Anis. Maka akhirnya Dzunafar mengutus seseorang kepada Anis dan mengatakan perihal Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah pemimpin Quraisy. Dia adalah orang yang memiliki harta, orang yang memberi makan manusia dengan mudah, orang yang bahkan memberikan makanan kepada hewan buas di gunung-gunung. Jadi intinya adalah Abdul Muttalib adalah orang yang memang baik, orang yang memang pemimpin, orang yang memang memberikan banyak keutamaan atau banyak pengorbanan beliau kepada orang-orang yang haji ke Baitullahil Haram. Kemudian waqad asaba lahul mulk ma mi'atai ba'ir, ya. Ingin disampaikan bahwasanya Abdul Muttalib ini 200 untanya diambil, ya. Fasta'dzana lahu alaihi wa anfa'ahu indahu bimastata'ta faqala af'al. Akhirnya perkara tersebut disampaikanlah kepada raja. Fakallama Anis Abraha faqala lahu ayyuhal malik hadza sayyidu Quraisy bibabika yasta'dzinu alaik wa huwa sahibu 'iri Makkah
wa huwa yut'imun nas fi sahal wal wuhush fi ru'usil jibal. Disebutkan oleh Anis keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Abdul Muthalib agar bisa bertemu dengan Raja Abraha. Maka Raja Abraha pun mengizinkan, akhirnya dia bertemu. Wa kana Abdul Muthalib awsamun nas wa ajmaluhum wa a'dhamuhum. Abdul Muthalib itu perawakannya ganteng, cakep ya, dan nampak karismatik. Pernah nggak kita ketemu orang itu ketika nampak dia itu karismatik banget ya. Karismatik dan memang perawakannya perawakan yang bagus. Dan kita ingat bagaimana perawakannya Abraha. Hitam. Jangan merasa yang hitam, aduh, Anasat jangan ya. Enggak apa-apa. Jadi kita menyebutkan perawakannya Abraha. Hitam, gemuk, pendek, codet lagi kan. Codetnya sampai ke bibir ya. Maka tatkala Abraha melihat, dia kagum dengan tampakan Abdul Muthalib. Ini orang ini ganteng, karismatik, dan dia tahu bahwasanya ini adalah pemimpin orang-orang Quraisy. Wa akramahu an yajlisa tahtahu. Sampai ketika sebagaimana raja duduk di singgasana, orang yang datang duduk di bawah. Maka dia khawatir orang-orang Habasyah itu melihat raja duduk di bawah sama Abdul Muthalib, dia tutup tirai. Akhirnya dia berduaan dengan Abdul Muthalib. Dia duduk di bawah. Ketika lihat Abdul Muthalib duduk di bawah, maka dia pun mendekat dan duduk di bawah. Ya, Masya Allah. Kemudian fanazalah Abraha an saririhi fajalasa ala bisati wa ajlasa ma'ahu alaihi janbihi. Thumma qala li turjumanihi qul lahu hajatuka. Faqala lahu dhalika at-turjuman faqala hajati an yarudda alayya al-malik mi'ati ba'ir asabaha li. Kemudian ada terjemah. Sang penerjemah pun menyampaikan, apa hajatmu? Dia bilang, Abdul Muthalib bilang hajatku cuma ngambil 200 unta. Padahal ini sudah merasa bahwasanya ini akan berbicara tentang politik, bicara tentang negaranya, bicara tentang Baitullahil Haram, bicara tentang Ka'bah dan lain sebagainya. Tapi enggak, dia cuma minta 200 untanya. Falamma qala dzalika qala Abraha liturjumani qul lahu qad kunta a'jabat hina ra'aituka. Engkau itu bilang sama terjemahnya, bilang sama dia bahwasanya ketika dia datang itu sudah saya itu merasa ini pemimpin Quraisy. Ini orang luar biasa, orang-orang penting ya. Orang yang mengurusi tentang Ka'bah. Tsumma qad zahatu fika hina kallamtani. Ketika dia menyampaikan cuma butuh 200 unta, aku merasa kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Muthalib. Kemudian beliau berkata, atukallimuni fi mi'ati ba'irin asabtuha laka wa tatruka baitan huwa dinuka wa dinu abaika qad ji'tu li hadmihi la tukallimuni fi. Kata dia, aku heran denganmu wahai Abdul Muthalib. Aku ini datang berencana untuk menghancurkan Ka'bah rata dengan tanah. Padahal itu adalah agamamu, agama nenek moyangmu. Tapi kamu berbicarakan kepadaku terkait masalah unta. Kemudian ini jawaban yang sering kita dengar, jawaban Abdul Muthalib yang ditulis sejarah. Inni ana rabbul ibil. Aku itu hanyalah pemilik unta. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Sesungguhnya rumah ya Baitullahil Haram ya, dia ada pemiliknya dan pemiliknya yang akan menghalanginya. Qala ma kana la yamtani'u minni, dan itu bukan urusanku. Qala anta wa dzalika. Akhirnya Abraha, ya udahlah, orang ini cuma minta 200 unta, akhirnya dikembalikan. Waradda Abraha ala Abdul Muthalib al-ibil allati asabaha. Wansarafa Abdul Muthalib ila Quraisyin fa akhbarahumul khabar wa amarahum bil khuruj min Makkah wa taharrud fi sya'fil jibal wa syi'ab takhawufan alaihim min ma'arratil jaysh. Maka ketika pulang Abdul Muthalib, dia memerintahkan memerintahkan kepada penduduk-penduduk Makkah agar segera menyingkir, agar segera jauh-jauh dari kota Makkah, mengungsi terlebih dahulu, khawatir dengan apa yang dilakukan oleh pasukan Abraha yang menghancurkan Ka'bah. Kemudian mulailah Abdul Muthalib
ya, menggantungkan dirinya, memegang salah satu daripada pintu Ka'bah di Babul Multazam, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian daripada orang-orang Quraisy berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memenangkan mereka dari Abraha, ya. Dan inilah daripada sifat orang-orang musyrik ketika mereka dalam keadaan terdesak, ketika mereka dalam keadaan yang membahayakan, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman dahulu. Kalau zaman sekarang mau susah, mau senang, tetap mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah yang akan terjadi terhadap Abraha dan pasukannya? Apakah mereka akan menghancurkan Ka'bah? Ataukah nantinya doa-doa yang dilantunkan oleh Abdul Muthalib dan para pemukanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kita untuk dapat berjumpa dengan bulan Ramadan dan kita dapat beribadah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan kurangnya ilmu saya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.